Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di mata kuliah komunikasi keperawatan. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang materi tentang komunikasi, penerapan komunikasi keperawatan yang didasari oleh teori-teori keperawatan. Mungkin Anda telah mendapatkan materi tentang apa itu komunikasi, pengertian dari komunikasi, dan pertemuan di mata kuliah lain, Anda telah mendapatkan konsep-konsep atau jenis dari teori-teori keperawatan. Jadi ada beberapa tokoh keperawatan yang telah mengungkapkan beberapa teori, pendapat mereka, sudut pandang mereka dalam hal keperawatan. Bagaimana seorang perawat memandang atau menyelesaikan masalah keperawatan pasien dari sudut pandang atau dari teori mereka masing-masing. Nah, khusus mata kuliah keperawatan pada komunikasi keperawatan, perlu kita pahami bahwa pasien dan perawat itu memiliki kontak atau interaksi yang sangat atau yang paling lama dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain, baik dokter, tenaga kesehatan lain seperti analis, gizi, dan segala macam. Perawat paling lama interaksi dengan pasien. Perawat berinteraksi dengan pasien itu 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Sehingga interaksi pasien dengan perawat sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi perawat. Semakin baik komunikasi perawat, maka proses asuhan keperawatan kepada pasien akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi keperawatan sering disebut dengan komunikasi terapeutik. Jadi, bahwa komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat kepada pasien semua bertujuan mengarahkan kepada tujuan untuk menerapkan proses penyembuhan kepada pasien. Jadi komunikasi yang dilakukan adalah bersifat terapi, mengobati. Sehingga kalau hal ini diterapkan, maka proses kesembuhan akan berlangsung dengan baik, pasien akan merasa lebih nyaman, pasien akan lebih kooperatif dengan perawat dalam menjalankan semua program-program terapi dan program keperawatan. Sehingga memperkecil peluang terjadinya diskomunikasi, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi hal-hal yang terjadi komunikasi yang salah, sehingga bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan atau terjadi hambatan komunikasi, seperti kasus yang terbaru terjadi pemukulan kepada perawat. Hal itu mungkin saja bisa terjadi karena komunikasi ada hambatan dalam berkomunikasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas bahwa keperawatan dalam menyelesaikan masalah perawatan ada beberapa teori yang diterapkan dalam menyelesaikan ini. Kita kenal beberapa teori dikemukakan oleh beberapa ahli keperawatan. Salah satunya kita kenal ada teori Pavlov, ada John Watson, Anderson, dan segala macam. Karena teori itu adalah sudut pandang mereka bagaimana seorang perawat melakukan pendekatan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah-masalah keperawatan. Pada kesempatan ini kita akan coba lihat beberapa teori, itu salah satunya adalah ini beberapa nama ahli yang telah mengungkapkan teorinya tentang keperawatan, ada Orem, Kalistaroy, Anderson, Betty Newman, Watson, Imogen King, Pavlov, Johnson, Roger, Abdullah Paye, dan Estin Levin. Nah, mungkin kita pada pertemuan ini kita akan coba lihat bagaimana pandangan Johnson dan Pavlov dalam keperawatan dan bagaimana penerapannya dalam berkomunikasi. Karena dalam menerapkan teori-teori ini tentu kita berinteraksi dengan pasien, dan berinteraksi dengan pasien mau tidak mau pasti dengan menggunakan komunikasi. Tidak mungkin kita melakukan pendekatan kepada pasien tanpa komunikasi. Karena komunikasi itu sendiri ada komunikasi yang sifatnya verbal,
maupun komunikasi yang sifatnya nonverbal. Kita coba lihat teorinya John Watson. Berapa teori? Langsung ke teorinya. Di mata kuliah lain mungkin Anda sudah mendapatkan secara lengkap dan detail bagaimana pandangan-pandangan para pakar perawatan ini dalam mengungkapkan teorinya. Ini John Watson. Dikenal dengan teori pengetahuan manusia dan merawat manusia. Ini John Watson, Peplau, atau yang lainnya, itu lebih dikenal dalam pendekatan ke pasien itu disebut dengan caring. Ya. Caring. Jadi lebih dominan caring. Karena menurut mereka, bahwa pendekatan tindakan tenaga kesehatan kepada pasien itu 3/4-nya itu adalah caring. Nah, sifat inilah caring. Itulah kalau ini perawat total melaksanakan metode ini, maka pelayanan keperawatan yang dilakukan kepada pasien akan lebih baik. Menurut John Watson ini manusia dibagi 4 cabang kebutuhan saling berhubungan. Jadi antara kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lainnya saling berhubungan. Itu kebutuhan biofisikal, kebutuhan akan makan minum yang mani, kemudian kebutuhan eliminasi, urin maupun fekal, itu BAB atau BAK, kebutuhan ventilasi, pernapasan, oksigenisasi. Kemudian kebutuhan psikosikal, kebutuhan aktivitas sehari-hari, kemudian istirahat, kebutuhan seksual, kemudian ada kebutuhan psikososial, kebutuhan akan berprestasi, kebutuhan berorganisasi, sifatnya bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada kebutuhan intra dan interpersonal. Jadi intrapersonal lebih beraktualisasi diri, ya. Dia ingin menunjukkan siapa dia dan menunjukkan keberadaannya itu ada di tengah-tengah kelompok sosialnya. Jadi ini kebutuhan menurut John Watson, dan kebutuhan ini satu sama lain saling berhubungan. Artinya apa? Artinya bahwa salah satu kebutuhan yang terganggu akan mempengaruhi kebutuhan yang lainnya. Ya. Jadi misalnya kebutuhan minumnya, makan minumnya terganggu, akan mempengaruhi kebutuhan tentang psikososialnya, akan mempengaruhi kebutuhan aktualisasinya, bagaimana dia bisa beraktualisasi kalau kebutuhan makan minumnya belum terpenuhi. Itu maksudnya saling berhubungan satu sama lain. Itu ini teori Imaging King. Kemudian kita lanjutkan pada teori yang dikemukakan oleh Peplau. Peplau menjelaskan tentang kemampuan manusia untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan menggunakan dasar hubungan antar manusia yang mencakup proses interpersonal, pola hubungan perawat manusia, dan masalah yang terjadi akibat kondisi sakit. Jadi Peplau ini bahwa bagaimana kita bisa memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, itulah disebut caring, care kita. Kalau perawat bisa memahami siapa dia, bagaimana kedudukan dia, apa fungsi dia, dan memandang orang lain dalam hal ini pasien, apa yang menjadi kebutuhan pasien dan bagaimana memenuhi kebutuhan pasien, nah, itu tentu akan dalam memenuhi, dalam membina hubungan itu akan saling memahami sehingga sedikit sekali terjadi benturan atau hambatan dalam berhubungan atau berkomunikasi. Tapi kalau kita tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan pasien, itulah sering terjadi benturan komunikasi atau miskomunikasi atau kesalahpahaman, salah persepsi, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi terkesan pasien menolak atau tidak berkolaborasi, tidak kooperatif dengan perawat. Karena apa? Karena mungkin di situ terjadi persepsi yang berbeda, atau sikap yang berbeda, atau pemahaman yang berbeda terhadap suatu masalah. Sehingga hambatan-hambatan itu harus dihindari antara perawat dengan pasien, sehingga pola hubungan perawat dengan pasien dalam menjalankan asuhan keperawatan itu bisa maksimal.
Nah, yang khas pada Papua ini dalam membina hubungan interpersonal. Interpersonal itu hubungan individu seorang perawat dengan seorang pasien itu dalam berkomunikasi atau berinteraksi itu dia membagi ada tahap-tahapnya. Ada tahapan orientasi, ada tahap identifikasi, ada tahap eksplorasi, atau tahap resolusi atau mandiri. Nah, ini tahapnya secara diagram. Jadi antara perawat dan klien atau pasien itu dalam ciptakan hubungan interpersonal antar individu ini ada tahap-tahapan. Jadi tahap fase orientasi. Apa yang dimaksud fase orientasi? Karena ini di awal kita berkomunikasi, berinteraksi dengan pasien, tentu pasien itu orang asing bagi kita. Kita tidak mengenal secara utuh, secara penuh, secara mendalam siapa itu pasien. Begitu sebaliknya, pasien juga tidak mengenal siapa kita secara personal. Sehingga sama-sama dianggap orang asing. Nah, disinilah kita harus saling memahami dan mengenal siapa pasien, dan kita harus memperkenalkan kepada pasien siapa kita. Sehingga bisa terjadi saling percaya, karena sudah saling kenal. Tetapi kalau kita tidak mengenal siapa pasien, pasien itu begitu sebaliknya tidak mengenal siapa kita. Sehingga masing-masing menganggap orang asing. Nah, kalau kita merasa sama-sama menjadi orang asing dari sudut pandang masing-masing, maka pasti komunikasi atau interaksi tidak akan berjalan secara maksimal. Nah, apabila hubungan saling percaya itu sudah terbentuk, maka dilanjutkan fase identifikasi. Identifikasi itu kita interaksi hubungan kita ini tujuannya untuk apa? Kita berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dengan pasien ini untuk apa? Jadi kita harus sepakat tujuannya untuk apa. Tentu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah pasien. Misalnya suatu saat kita misalnya ingin melakukan suatu tindakan pasang infus, ya kita harus jelaskan tujuan pasang infus itu apa. Kenapa itu harus dipasang infus. Jadi pasien akan bisa memahami itu. Kalau pasien sudah memahami apa tujuan kita berinteraksi dengan pasien, maka dia bisa menerima dengan baik. Kemudian fase eksplorasi ya, proses melaksanakan apa yang menjadi permasalahan. Nah, pulau ini mungkin lebih dominan dalam pendekatan pada pasien dengan masalah psikososial. Biasanya masalah psikososial, setiap berinteraksi tentu mengeksplorasi perasaan pasien. Pasien yang dengan masalah psikososial atau kejiwaan, apa yang menjadi masalah itu tentu kita gali sedalam-dalamnya apa yang menjadi permasalahan. Dalam konteks pelayanan kekuatan eksplorasi itu biasa disebut dengan fase kerja, itu melakukan apa yang menjadi tujuan utama dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan pasien. Dalam konteks pelayanan pasien dengan masalah psikososial, tentu kita akan menggali perasaan-perasaan pasien yang lebih dalam apa yang menjadi permasalahan. Nah, fase terakhir itu resolusi. Fase resolusi itu kita bertahap menyelesaikan hubungan kita dengan pasien. Nah, kita menyelesaikan supaya pasien itu tidak selalu bergantung dengan kita, karena kita sudah melakukan tindakan-tindakan, beberapa kali tindakan, beberapa hari perawatan, sehingga pasien sudah mampu menyelesaikan masalahnya, sehingga dia secara bertahap mengurangi ketergantungannya kepada seorang perawat. Nah, pada saat pasien sudah mampu mandiri, maka perawat harus mengakhiri kontak atau interaksi atau komunikasi dengan pasien. Karena kehadiran kita dengan pasien tidak selalu, karena pasien itu membutuhkan kita pada saat dia tidak mampu melakukannya. Pada saat dia sudah mampu melakukannya, maka kita akan melepaskan diri dan atau kita harus mengakhiri hubungan kita dengan pasien. Nah, pada saat kita berinteraksi dengan pasien ini kan butuh komunikasi. Bagaimana komunikasi kita dalam berorientasi? Kita memperkenalkan diri itu bagaimana? Kan butuh komunikasi yang baik. Nanti ada videonya, contoh-contoh komunikasi, Anda coba pelajari. Ini video komunikasi ini diperagakan oleh kakak kelas Anda, ya, mahasiswa perawatan.
diagnostikus bagus ada juga. Mungkin nanti di semester selanjutnya Anda juga akan diminta untuk membuat video ini praktek ya. Jadi fase bagaimana pada tahap orientasi komunikasinya pada saat identifikasi, eksplorasi atau resolusi, itu bagaimana komunikasinya. Nah, kalau ini komunikasi bisa dilakukan dengan baik, maka setiap tahap ini akan bisa berjalan dengan baik. Dan tujuan akhir dari pelayanan keperawatan itu bisa akan berjalan dengan baik. Tapi kalau komunikasi seorang pasien dan perawat terjadi hambatan dalam berkomunikasi, maka sulit bagi perawat untuk bisa menjalankan peran dan fungsinya dalam merawat pasien dengan baik karena terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, kemampuan perawat dalam berkomunikasi sangat dituntut sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi kita dalam memberikan pelayanan itu bisa berjalan dengan baik dan secara maksimal. Kita bisa belajar dari contoh-contoh kasus terjadi kekerasan, tindakan kekerasan kepada perawat. Tentu ada hal-hal yang menjadi penyebabnya. Penyebabnya bisa dari kedua belah pihak. Kita tidak bisa menghakimi satu pihak saja terjadi kesalahan, tapi bisa saja kita sebagai perawat juga harus introspeksi diri. Bagaimana terjadi komunikasi yang tidak baik dengan pasien. Kenapa pasien bisa marah, kenapa pasien bisa emosi, kenapa keluarga pasien bisa marah, dan tentu tidak lepas dari bagaimana kita berkomunikasi. Jadi kalau komunikasi, jadi masalah itu muncul bisa karena komunikasi yang tidak benar, dan masalah itu bisa diselesaikan juga apabila dikomunikasikan dengan benar juga. Oleh karena itu, kemampuan perawat dalam berkomunikasi itu sangat dituntut. Komunikasi itu bisa baik dalam bentuk bahasa lisan, tutur, atau bahasa non verbal. Jadi baik gaya bahasa tubuh, gerakan tubuh, ekspresi wajah, gerakan-gerakan tubuh yang enak dilihat, yang menenangkan dan menyenangkan, tidak menimbulkan persepsi yang negatif yang bisa menghambat kita berkomunikasi kepada pasien. Oleh karena itu, kemampuan kita berkomunikasi harus dilatih, walaupun banyak variabel-variabel yang mempengaruhi kemampuan komunikasi. Jadi ada kemampuan pengetahuan, ada aspek individunya, personalnya. Personal itu bisa pendidikannya, bisa latar belakang budayanya, pengalamannya, karena itu sangat mempengaruhi karakter individu dalam berkomunikasi. Saya rasa itu penjelasan ringkas saya tentang komunikasi. Anda bisa pahami lebih lanjut komunikasi ini dengan mempelajari video atau contoh komunikasi yang diperagakan oleh kelas Anda atau kakak tingkat Anda dalam berkomunikasi. Apabila ada hal-hal yang ditanyakan, bisa dikomunikasikan lewat WA ataupun bertanya langsung pada saat kita pertemuan tatap muka. Saya rasa itu ringkasan materi kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Anda bisa mempelajari dan memahami kemampuan komunikasi, Anda meningkatkan kemampuan berkomunikasi, sehingga dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai seorang perawat itu lebih mudah, tidak ada hambatan atau reaksi yang kontraproduktif oleh pasien terhadap apa yang menjadi pelayanan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.